besar ya kawan-kawan. Nanti yang di tengah danau kita bisa lihat itu gelondong itu sangat-sangat besar. Nah, ini tempat wisata yang terkena longsor. Lihat kawan-kawan, ini air. Beberapa titik airnya masih hijau, tapi lihat di ujung sana kawan-kawan, itu semua gelondongan kayu tuh. Nah, itu di ujung semuanya gelondongan kayu. Nanti kita, nah kawan-kawan lihat tuh ada garis. Dari situlah datangnya sumber banjir ini gitu. Kasihan ya kawan-kawan. Kita lihat nih, dagangan belum sempat diambil, boba, kopi, tempat masyarakat berdagang untuk turis-turis atau yang datang dari luar daerah. Nah, inilah ikonik Danau Tawar yang sering menjadi tempat spot foto untuk turis-turis. Lihat kawan-kawan, lumpur sampai sini. Ini bukan lumpur yang rendah, ini yang dalam. Coba lihat nanti, hampir sampai dengan lutut kita, sekitar 40 sentian lebih kawan-kawan. Yang dulunya di sini adalah tempat dari spot foto. Hari ini kita lihat sudah tenggelam dengan lumpur. Nah, ini sini kaki saya sempat lengket ya kawan-kawan. Untung ada kayu, saya bisa berdiri di situ. Nah, ini dia. Lihat kawan-kawan, itu adalah semua gelondong kayu yang masuk ke danau. Coba bayangkan sebesar apa air dari atas sana, dari lahan PT THL sampai membawa gelondong sebesar ini, kawan-kawan. Lihat. Nah, nanti kita bisa lihat kawan-kawan rakyatku, kita lihat ini seberapa besar jalur air. Sebesar itulah yang datang. Bayangkan kawan-kawan, rumah masyarakat sebagian terbawa. Ini full dengan gelondong-gelondong kayu. Kita lihat masih ada. Ini kawan-kawan lihat, kayu apa seperti ini, yang sudah seperti berbentuk petak ya, seperti balok, yang tidak mungkin ini dibawa air karena terjangan air. Tidak, dia sudah terpotong di atas dan terbawa ke sini. Coba lihat kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat sendiri lah. Nah, ini masih ada airnya yang mengalir. Dan sampai hari ini saya lihat masih ada gitu, tapi tidak sebesar ini. Tapi aliran itu masih ada. Kan kita jadi pertanyaan gitu, apa sebenarnya penyebabnya kan? Kalau kawan-kawan, sekali lagi kawan-kawanku, kalau kawan-kawan mau kita lihat langsung ke sumbernya, ke atas gunung, ayo komen biar kita tahu seberapa penting ini untuk kita bahas. Andai pun nanti rame, kita lihat sumbernya di atas sana. Nah, ini lokasi kedua. Wah, lihat kawan-kawan, itu penuh dengan gelondong ya, gelondong kayu kecil dan besar. Di sini lumpur, yang dulunya di sini tempat nongkrong turis-turis atau orang masyarakat yang liburan dari daerah lain. Di sini salah satu spot untuk menikmati danau ya. Nah, tetap tonton terus kawan-kawan. Nanti masih ada lokasi paling parah, yang terparah dari ini. Ini masih kecil, nanti ada yang lebih besar. Kalian lihat sendiri di hari pertama ini hari Jumat. Hari pertama hujan berhenti. Inilah hari pertama hujan berhenti. Di sini kita langsung bisa merekam. Sebenarnya kawan-kawan, di kondisi ini kami pun sedang musibah. Adik saya waktu ini, almarhumah adik saya, sedang sakit. Baru bisa saya mengambil gambar ini ketika setelah menjaga adik, menyempatkan diri untuk mengambil video ini. Nah,
Mohon doa dari kawan-kawan, semoga almarhumah adik saya diterima amal-amal kebaikannya. Mohon doa juga dari kawan-kawan, kami sekeluarga diberikan kesabaran dan ketabahan. Nah, ini kita lanjut ke arah wisata ke arah lebih dekat dengan gunung ya, lebih dekat dengan lahannya THL. Ini langsung kita ke sana. Lihat kawan-kawan, ini adalah salah satu jalur banjir. Kita bisa lihat dari arah airnya ya kawan-kawan. Dan ini masih kecil. Kawan-kawan lihat nanti di depan, di part selanjutnya kawan-kawan lihat ini ada yang lebih besar dari ini. Di sebelah kiri kawan-kawan bisa lihat itu adalah kebun kopi masyarakat. Alhamdulillah itu tidak terkena kawan-kawan. Di depan sana kebun kopinya hilang satu kebun. Bayangin kawan-kawan, yang dulu tidak ada mata air, tidak ada jalur air, bisa ada air, coba bayangkan. Apakah kita diam saja, tidak mengaudit ini? Harusnya presiden mengaudit ini, bukan dari kementerian, bukan dari, buat satu tim, menurut saya yang lebih independen ya kawan-kawan. Buat satu tim yang betul-betul prepare, betul-betul ahli dalam mengaudit ini gitu. Kalau perlu kita ambil tim dari Greenpeace misalnya yang betul-betul paham tentang hutan, ataupun betul-betul dari jurnalis luar negeri. Saya pikir tidak perlu luar negeri lah, jurnalis kita luar biasa lah Indonesia. Jurnalis Tempo, saya pikir tidak susah ya untuk mengaudit ini. Kita punya orang-orang yang betul-betul kompeten di bidang ini, tapi hanya masalahnya di kemauan pemerintah saja gitu. Nah, berbicara tentang kemauan, kita tidak mau berseuzon dengan pemerintah gitu. Jika pemerintah mau, mungkin ini tidak sulit. Perintahkan saja misalnya satu satgas apapun lah, satuan tugas. Kalau misalnya presiden ngomong, andai kita berharap presiden ngomong gini, saya nggak mau tahu, saya harus jumpa data audit siapa yang merusak hutan ini dan hentikan. Ya cukup dia ngomong gitu aja, saya pikir hutan kita akan terselamatkan. Nah pertanyaannya, apakah beliau mau gitu? Apakah beliau setulus itu? Kita kan nggak tahu apa sebenarnya. Nah lihat kawan-kawan ini, inilah gelondong semuanya yang datang dari atas sana. Ini tempat penjualan ikan di Desa Mendali. Nah kembali lagi kawan-kawan, apakah presiden mau untuk mengaudit ini? Kita tidak tahu, hanya beliau yang tahu. Tapi pertanyaan kita semua tahu ini adalah lahannya presiden gitu. Menurut kawan-kawan, apakah beliau mau mengaudit ini? Sementara kita tahu belum ada reboisasi dimanapun gitu. Di Aceh Tengah mau dimanapun belum ada penanaman ulang hutan yang kami tahu datanya gitu. Tidak ada yang betul-betul, andai pun ada ditanam, tidak ada yang betul-betul mengembalikan hutan secara alami gitu. Jadi untuk apa hutan tanaman industri? Diambil aja kayunya. Apakah hanya diambil kayunya, kemudian hutan rusak, kemudian datang hujan, banjir seperti ini, masyarakat yang terkena? Apakah kita hanya mengulangi pola-pola seperti ini terus? Saya mau kawan-kawan jujur, saya udah capek diam terus gitu. Saya melihat kemungkaran di mana-mana, saya nggak mau gitu. Nah, inilah saatnya kawan-kawan rakyatku semua, kita bersuara. Sudah saatnya kita melindungi diri kita sendiri kawan-kawan. Tidak ada yang peduli kalian kawan-kawan. Kepedulian ini hanya sementara kawan-kawan. Kalian dibantu. Ini setelah ini kan rumah kalian dibantu. Paling banyak 60 juta. Ya kan? Kerusakan kecil 10 juta. Kerusakan sedang 15 juta sampai 25. Kemudian kerusakan besar 60 juta. Yang hilang rumahnya hilang. Rumah apa 60 juta? Ya gimana bro? Rumah apa 60 juta? Gimana coba? Kamar mandi aja pun berapa udah kawan-kawan?
buat kamar mandi aja berapa. Ini total rumah yang hilang disapu pemerintah cuma bantu 60 juta coba. Oke, alhamdulillah. Kita tidak bicara, kita bukan nggak bersyukur ya kawan-kawan. Harusnya Indonesia dengan negara yang kaya ini kita bisa dapat lebih, kawan-kawan. Itu biar kawan-kawan tahu gitu. Seharusnya dengan kaya kita subur, tanah kita, tambangan ada, minyak ada. Apa yang nggak ada di Indonesia coba? Semua ada gitu. Kalau kita berkaca dengan pemerintah negara lain, mereka tidak punya apa-apa, kawan-kawan. Sumber daya alam nggak ada. Mereka cuma sumber daya manusia gitu. Kita semua ada, kawan-kawan. Nah, masalahnya apa? Kita tidak mau, masyarakatnya kurang mau bersuara. Masyarakatnya, yes pak, oke pak, alhamdulillah pak. Nanti presiden datang kan salamin, ya kan? Ya kan kawan-kawan? Kawan-kawan rakyatku, boleh, saya nggak melarang kalian menyalami presiden, nggak. Tapi lihat apa yang udah diperbuat untuk kalian gitu. Kalau memang nggak banyak, ngapain kan salamin? Bagus kan salamin ayah di rumah, mama ibu kalian di rumah disalamin. Nanti kalian dilempar kaos. Gimana coba? Abis kalian pakai kaosnya. Nggak sedih kalian tuh? Gimana harga diri kalian coba? Itu presiden yang datang, itu bawahan kita, kawan-kawan. Kasa kita ini atasan, itu kata Bang Panji kan. Kita ini atasan presiden. Presiden tuh adalah karyawannya kita gitu. Nggak perlu disalam-salam, nggak perlu terlalu berlebihan untuk menyalami ketika mereka datang. Kemudian kalian ambil kaosnya yang dilempar, kan ada kayak Jokowi dulu, ingat nggak kalian? Kaos gambar dia dilemparnya sama kalian pakai. Ya jangan kayak gitu kali yo. Rendah kali kita, kawan-kawan. Kita masyarakat nggak kayak gitulah. Nah, inilah sebab, kawan-kawan, air yang kalian lihat hari ini, air bukan hanya sekedar air bencana yang datang dari Allah, bukan. Ini adalah andil dari manusia, bisa saja dari kebijakan yang salah, bisa saja dari masyarakat yang menebang tanpa izin, tapi itu hanya skala kecil. Yang sudah memungkinkan adalah pembalakan liar skala besar, yang mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang diberi izin oleh pemerintah. Nah, peran kita sebagai masyarakat, kawan-kawan, mengkawal ini terus. Lihat, kawan-kawan, apa kalian mau berulang lagi nih? Anak cucu kita melihat seperti ini. Lihat, ini harusnya jalan aspal ya, kawan-kawan, udah penuh lumpur. Itu mobil nggak bisa jalan lagi coba. Ini sebelah kanan kita adalah homestay nih. Sebelah kanan kita nih homestay. Kawan-kawan bisa lihat nih. Ini saya lengket di sini, nggak bisa bergerak. Beberapa menit nggak bisa bergerak karena terlalu dalam, kawan-kawan. Airnya pun mengalir. Ini sudah sampai paha ya. Sudah sampai paha nih. Yang di sini. Di depan sana nanti lebih parah, kawan-kawan. Lebih deras lagi airnya.